ini setir ini kan miring ke kiri. Ya, miring ke Ya kiri. kan ketika lagi jalan nih miringnya segini nih, Pak. Nah, rata. ini mobil kalau lurus dia malah banting ke kanan. Merotasi ban itu 10.000 km sekali ya. Oh. Sehingga mengakibatkan yang ban. Tadi kita sudah nyetel itu kan 1/4 kali 3 ya. Ya. Jadi 3/4. Ini akan kita coba tambahkan setengah lagi. Setengah artinya 2 kali per 4. Assalamualaikum Sobat HPdia, dimanapun berada. Di kesempatan kali ini kita bersama Mas Hardi akan meliput sebuah kegiatan yang ternyata ini sangat penting untuk kita ketahui. Karena pada saat kita mungkin di jalan, sedang perjalanan, ada sesuatu yang bermasalah dengan kendaraan kita. Nah, seperti apa tips yang akan dibagi oleh Mas Hardi? Nah, sebelumnya Sobat HPdia yang ingin datang ke bengkel AHA Motor, silahkan, tidak jauh dari terminal Jombor ya. Silahkan datang bergabung bersama AHA Motor. Di sini ada Mas Hardi dan teman-teman lainnya. Nah, ini dia. Kita akan test drive bersama Datsun Go Panca. Terus. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga Sobat HPdia. Oke. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. ini Aduh. kita antar sesuai di map, Pak. Kita kemana nih, Pak? Kita kemana nih, Pak? Sobat HPdia, seperti yang disampaikan di pembukaan video tadi, kita akan berbagi tips nih. Mas Ari akan berbagi tips kepada kita. Khusus ketika kita berkendara, terkadang apa ya? Rem dalam, setir miring, terus apa lagi? Setir miring itu maksudnya apa sih, Mas? Setirnya miring, bukan kepala yang miring. Setirnya miring. Setirnya miring. Rodanya? Rodanya tergantung. Nah, setir miring itu kan disebabkan karena rodanya duluan. Jadi karena rodanya dia nggak lurus, akhirnya roda itu dipaksa berjalan lurus, akhirnya setirnya yang miring. Oh, menyesuaikan setirnya ya. Setirnya akhirnya menyesuaikan. Nah, terus itu bisa tanpa harus ke bengkel? Bisa, tanpa harus ke sporing? Bisa. Oh, oke, baik. Nanti kita akan coba ini ya, tes sambil jalan ya. Kita kalian setel aja Pak di jalan. Setel, ya, baik. Sobat HPdia, mumpung masih Ramadan, kita bagi-bagi ini dulu, bagi-bagi Iya, ilmu nanti ya. kita kan kalau waktu posisi di jalan itu kan dia kan kadang nggak nemu bengkel sporing ya Pak. Sementara setir miring itu kan kurang nyaman juga. Setir miring itu apa penyebabnya, Mas? Itu disebabkan, ulangin lagi nih. Rodanya miring. Oh iya, sebentar Mas, aku masih puasa. Jadi rodanya itu dia kan karena nggak lurus Pak Taufik ya, sehingga dia mengakibatkan ketika dia jalan roda itu dipaksa lurus oleh si kondisi ban belakang, kondisi bodi, shock dan teman-temannya. Akhirnya dia karena dipaksa lurus, setirnya yang jadi miring. Mengalah dia ya? Mengalah. Karena kan yang paling ringan itu kan untuk dijadikan lurus kan setir. Ini dia miring Pak, setirnya miring kiri. Jadi kalau dari situ saya bisa ambil kesimpulan nih Mas ya, yang hatinya ringan pasti akan mengalah gitu ya? Wah, iya kan? Kau bilang kan mengalah tadi kan? betul sekali. Nah ini Pak, Kembali ke roda. kita kembali ke setir. Ya. Ini setir ini kan miring ke kiri. Ya, miring ke Ya kiri. kan ketika lagi jalan nih miringnya segini nih Pak. Padahal dia lurus nih. Oh, itu loh sobat. Tuh. Ini nih, setirnya nih, kurang mundur Pak. Ya. Nah, Tuh kan kelihatan nih, ini. ya betul. Ininya dia ada spesialisnya dia kan lurus ya. Ya, itu lurus tuh, Nah, rata. ini mobil kalau lurus dia malah banting ke kanan. Oh iya. Kita bisa memikirkan secara logika saja. Bisa. Bahwasanya kalau setirnya dilurusin, kemudian mobilnya larinya ke kanan, berarti kanan ada rumah makan. Kan puasa. Belok kanan dulu nanti kayak gini angkringannya. Iya, di rumah makan emang. Bukan Pak, ini karena memang kondisi bannya itu berarti dia kondisinya harusnya dia lurus, setirnya lurus, ini dia harusnya lurus. Nah, ini dia lari kanan. Nah, lari kanannya ini bisa disebabkan ban kirinya itu dia menghadap terlalu in itu adalah masuk. Sisi depan masuk ke dalam. Oh, sisi depan masuk ke dalam. Itu in ya namanya Pak. Kalau sisi depan keluar itu namanya out. Out. Okay. Jadi kasus mobil ini bisa jadi yang sebelah kiri ini dia terlalu masuk ke dalam atau sebelah kanan terlalu keluar. Nah, ini kita akan setel salah satunya. Kayak gitu. Ini sambil kita tes jalan. Oh, jadi setelnya nggak harus dua-duanya Mas ya? Nggak kiri kanan? Nggak, nanti kita visual dulu Pak. Jadi kan visual sebelum kita dulu, melakukan pengecekan ini kita pastikan dulu setir ini pembagiannya kanan kiri sama atau enggak.
Kalau dia sudah sama, maka kita nggak perlu reposisi joint steer, karena dikhawatirkan kalau dia nggak sama, kabel spiralnya yang ada di dalam steer ini dia putus. Jadi klakson jadi nggak hidup, airbagnya indikatornya nyala. Nah, kayak gitu. Padahal kabel spiral juga nggak murah ya Mas ya? Ya betul Pak. Ada yang kisaran harga ya minim-minimnya 700? ya 100-200 keluar duit lah. Belum sama jasanya. Baik. Oke, ini tadi ini harusnya kita ke sana Pak, yang jalur yang sepi. ke ini ya? Iya. Nggak apa-apa, kita di sini aja. Di depan sini ada kuburan, kan sepi Pak. Ini kuburan emang. Ini kuburan. Nah, kita berhenti di depan kuburan sini aja Pak. Sini? Ya. Oke. Oke, sambil kita akan coba. Saya pastikan dulu setirnya di atas lurus. Nah, kita mau ngincar ban Pak. Ban ini dia harus kondisinya lurus. Yang ban kiri dan ban kanan ya? Ban kiri dan kanan. Oke, sip. Oke. Nah, setir itu kan tadi kan gini Pak, lurus harusnya. Ketika kita lurus kan mobilnya malah lari ke kanan. Maka kita bisa cek apakah ini dia yang terlalu ke kanan atau yang sebelah kiri terlalu ke dalam. Ke kiri. Nah, kita bisa menyimpulkan yang sana, yang sebelah kanan dia terlalu keluar. Oh iya. Sisi depannya iya, toh. Iya, kalau kita tarik lurus ke belakang, ini yang depan ini dia agak keluar. Keluar ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat kawan-kawan. Ini terlalu keluar. Nah, ini akan kita setel yang sebelah kanan, kita akan in-kan. Masukin ya? Nah, masukkan. Jadi kalau kondisinya T-Road ini kan dia kan di belakang ini Pak, belakang sumbu roda. Oh, di belakang ya. Kalau di belakang sumbu roda berarti kalau dia ingin di-in-kan, maka harus diperpanjang T-Roadnya. T-Road sama long T-Roadnya harus diperpanjang. Kalau diperpanjang berarti dikendorin. Nah, jadi kalau dia dikendorin dia akan semakin masuk ke sana. Ini akan kita coba setel Pak. Tapi. Baik. Nih Sobat Apedia. Jadi nggak perlu dongkrak ya Mas? Nggak perlu ya? Nggak. Tuh, jadi cuma diputar karena tadi T-Roadnya ada di belakang. Jadi putar ke. Nah, sambil kita perhatikan ini teman-teman, ini kan bannya ini nggak sama ya makannya ya. Oh iya. Jadi bisa jadi karena kondisi ban juga dia itu miring, itu juga bisa. Tapi ini karena tadi kita intip pakai kasat mata saja dia sudah terlalu keluar, maka ini harus dilakukan didalamkan, harus di-in-kan. Di-in-kan ini ada T-Rod sama long T-Rod. Nah, ini long T-Rodnya ini yang dipanjangkan sumbunya. Ini long T-Rodnya ini dipanjangkan sumbunya, harus dikendorin ininya Pak, long T-Rodnya. Modalnya apa Mas? Kunci apa itu? Oh ya, ini modelnya kunci 17. 17 ya? Ya tergantung ukuran mornya ya. Mor T-Rodnya ya. Nah, jadi kalau mor T-Rodnya dia ukurannya mungkin ada yang lebih besar daripada 17, maka harus disesuaikan. Ini Mas bawa ini kunci Inggris. Ya, ini kunci serba bisa. Karena kan ukuran yang T-Rodnya ini kecil Pak. Jadi kalau saya pakai yang ukuran kecil, kadang-kadang dia karena sering disetel. Longgar ya? Udah aus. Akhirnya kita pakai kunci yang bisa disetel. Serba bisa untuk penyetelan. Kayak gitu. Nah, gimana caranya tadi kita udah bisa lihat, tinggal di. Ini dikendorin dulu. Ya. Kendorinnya ke atas. Nah, karena kan kendorin kan ke kiri ya Pak ya? Iya. Nah, ini kan akan diperpanjang, berarti ini harus dikendorin. Long T-Rodnya berarti kendorinya sama. Ke kiri juga, kendorin ke kiri itu berarti ke sana. Ke atas ya. Jadi tadi penguncinya ya Mas ya, yang 17 ya? Ya. Nah, ini kan udah pada aus biasanya Pak ini Pak. Oh, karena keseringan setel ya? Oh iya ya. Ini coba kita berapa putar tuh? 3/4 putaran Pak. Oh, 3/4. Tapi karena ini kondisinya dia kan 1/4 saja dia sudah mentok. Nah, ini akan kita coba 3/4. Ini sambil ditahan, kemudian kita kencangkan murnya. Oh, kunci. Ya. Biar nggak ini lari lagi ya? Iya betul Pak. Oke. Jadi ternyata bawa kunci itu juga penting ya. 17. Nah, ini kita kunci kencang. Terus kita lihat lagi. Wah, ini udah lurus nih. Udah agak mendingan ya? Mendingan ya. Kalau kita konfirmasi tes jalan, Pak. Baik, kita jalan lagi. Ya. Aduh, bismillah. Nah, ini kelihatannya udah lurus nih. Memang kan tadi dilurusin, Pak. Oke, bismillah.
Nah ini bisa kita lakukan ketika kita pergi keluar kota Pak. Kadang kan kita kan membentur sesuatu ya di jalan ya. Nah, kenapa tirot sama long tirot itu dia bisa bergeser? Itu pertama memang karena kondisi mungkin sebelumnya ada benturan. Jadi kalau sebelumnya ada benturan itu dia mengakibatkan perbedaan setelan karena ada gap di sana, ada jarak di ini toh. Bisa jadi jarak yang di rek pinonnya dia sudah berubah, gapnya, celahnya. Bisa jadi karena tirotnya sendiri. Nah kayak gitu. Ntar kalau kurang kita tambahin lagi. Ini belum ketahuan karena jalannya nggak rata, tapi secara penilaian sementara ini sih sepertinya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ini udah agak lurus ya, cuman dia belum, karena jalannya nggak lurus ya. Ya betul. Belum kita validkan. Nanti kita akan coba ke kanan di ring road ya Pak ya. Mas Ardi, kan Ya, Pak, tadi Mas bilang menghantam lubang ya, jalan yang mungkin tidak rata. Ya. Itu bisa menggeser ini setelan dari sporing itu sendiri? Bisa. Yang tergeser bukan setelannya Pak, tapi tirotnya, ball jointnya, terus rack end itu kan dia kan yang tadinya menggigit itu menjadi sedikit agak longgar. Kayak gitu. Nah, apakah itu mempengaruhi, jadi kita kalau sudah sporing harus sporing lagi? Ya lebih baiknya kita menggunakan 3D Pak. Yang mesin sporing itu jauh lebih akurat dibandingkan dengan kita yang coba-coba ya. Kayak gini kan coba-coba. Tapi kadang meskipun menggunakan 3D itu kan kondisi ban juga mempengaruhi Pak. Akhirnya ketika kita tes jalan itu kadang harus di setel ulang. Kayak gitu. Setel ulangnya sama kayak gitu. Iya, karena saya sering lihat Mas pada saat teman-teman sporing sudah melakukan tes menggunakan 3D. Alat, dia pergi tes pasti bawa kunci. Ya betul. Oh, yang dilakukan seperti tadi ya? Itu nih. Saudara-saudara sobat Apedia, kenapa mekanik sporing setelah selesai kotak-katik di bengkelnya pergi bawa kunci. Ternyata karena kan memang kondisi ban juga Pak. Kayak tadi ini bannya itu kan dia mungkin ya customer dia tidak ini Pak, merotasi ban itu 10.000 km sekali ya. Sehingga mengakibatkan yang ban depan itu selalu makan luar ini sangat banyak. Nah ini Pak Taufik. Kita lihat ya. Ini dia masih narik sedikit ini. Narik ya ke kanan ya kan? Narik ke kanan toh. Dibanding yang tadi setirnya miring. Tapi kalau ini dia lebih ke setirnya udah mau lurus, tapi masih ngajar ke kanan. Nah ini yang sebelah kanan kita coba tambahin masuk lagi. Tadi kita sebelah kanan. Ya, masih main di area kanan karena tadi yang kiri kan lurus ya. Nanti khawatirnya kalau yang kiri kita buang ke sebelah sana, itu nanti mobil jadi nggak enak ininya, iramanya. Kita setel satu bagian saja. Satu bagian saja ya. Itu Sobat Apedia, hal ini bisa dilakukan oleh kita. Ya. Tanpa harus ke sporing kalau darurat ya. Darurat di jalan. Dan karena tidak butuh dongkrak juga. Saya kira harus didongkrak Mas untuk memasukkannya tadi, enggak ya? Ya enggak. Nah ini kita coba di sini depannya truk ini. Siap. Nah ini akan kita kembali. Kita akan tambahkan setelahnya. Nah, kita bisa menyetel dengan menggunakan feeling Pak. Tadi kita sudah nyetel itu kan 1/4 kali 3 ya. Jadi 3/4. Ini akan kita coba tambahkan setengah lagi. Setengah artinya 2 kali per 4. 2 kali 1/4. Ini akan kita 2 kali seperempat setengah. Satu, dua. Nah, ini kita tahan. Kencangkan lagi. Kencangkan lagi. Oke Sobat Apedia, kita tes lagi. Oke, lebih baik ya. Lebih baik kelihatannya. Siap, kita akan coba ya. Jalanan cukup ramai Sobat Apedia. Mungkin sudah mulai bermasukan mobil-mobil arus mudik ya.
akan lari muter lagi Pak ke barat Pak. Oke. Nah ini setir dia udah agak miring ya. Ini kalau saya paksakan ke kiri dia ada perlawanan. Jadi gap tengahnya ini adalah gap terbaik Pak. Atau speleng ya kalau ini. Jadi dia benar-benar ada di tengah spelengnya. Kalau tadi spelengnya ada di posisi ini nih. Oh iya, spellingnya ya. Nah, Pas posisi tengahnya ya. Ya. Tapi tentu ini adalah sesuatu yang darurat ya Pak Taufik ya. Sehingga kita ketika nanti sudah sampai di tempat Kota, ya. di kota sudah mendapatkan bengkel sporing, maka sebaiknya kita lakukan sporing ulang. Dan untuk menggunakan kunci sebenarnya pakai kunci Inggris saja bisa Pak. Satu. Satu bisa, cuman kan untuk pemegang ininya murnya itu kan kalau kita setel misalnya kita tadi kan ngendorin ya, itu kalau kita nyetelnya itu kita kencengin itu dia mengakibatkan murnya itu ikut kenceng Pak. Jadi harus ada yang megangin murnya. Kayak gitu. Nah ini saya lepas tang teman-teman. Oh iya, udah ke kanan lagi. Tadi kanan dia. Nggak terlalu ngibrit ke kanan ya. Iya. Siap. Oke. Wah. Nah kita dengan kondisi kayak gini bisa ngirit Biaya ya. 200 ribuan ya. Kalau misalnya nggak mau sporing ya. Tapi apa kondisi yang membuat kita harus sporing Mas? Kalau kayak gini kan berarti kita bisa main manual aja. Ya, kondisi yang harus sporing sebenarnya gini Pak. Kita kan nggak tahu ya Pak sudutnya seberapa. Itu kan efeknya kalau kita misalnya hanya feeling seperti ini, mobil memang mau berjalan lurus. Tapi kan mobil berjalan lurus, setir lurus itu kan bukan jaminan sudut bannya benar. Oh. Kayak gitu. Sudut bannya benar itu kalau dikoreksi dengan mata yang sangat akurat. Kalau mata manusia kasat mata mungkin atau lurus gitu ya. Ya itu bagus. Cuman kalau kita ukur saja pakai benang, nah itu kan dia kan belum tentu lurus Pak. Itu baru benang. Baru benang. Belum sinar laser. Iya. Nah, kayak gitu. Ini kita lepas kayak gini. Saya Udah sambil lurus tepuk nih. tangan ini udah lurus Iya. dia, Pak. Dia nggak lari ke kanan. lagi. Sobat Abi dia. Menarik. Jadi cara-cara ini wajib kita ketahui. Hanya bermodalkan kunci 17 sesuai dengan apa? Ya, mur tirutnya. Mur tirutnya ya. Mur yang mengikat tirut yang ada di rack end. Oke. Kayak gitu. Baik. Ini ngomong-ngomong siang hari jalanan jadi rame ya? Iya Padahal Pak. baru jam 2 kali ya? Ya ini sekitar jam 2 Iya. lebih 6 menit. Udah rame. Mungkin sudah mulai berdatangan atau mau mulai berjalanan keluar kota kali ya? Keluar kota betul Pak. Itu juga bis malam juga udah mulai malam. berangkat ya sih dari Jogja Jakarta. Mereka akan panen dari Jakarta ke Jawa Iya, Tengah betul. ya? Mungkin saat ini tarif udah tus lah kali Pak. Terus lah udah ya? naik. Udah naik ya. Karena H berapa? Amin ini ya. Ini H5 ya? H5. Sekarang tanggal 15 teman-teman. 15. Mungkin video ini diupload pada tanggal berapa Pak? Segera kita upload. Jangan kelewat lebaran ini. Iya, ini. Nanti orang-orang mudik nggak nonton video. Iya, benar. Dia nggak bisa praktek sporing sendiri. Betul. Jadi kuncinya yang seperti ini Pak. Ini tadi memang sengaja saya bawa karena dapat laporan teman-teman sporing yang ada di Adrenalin itu dia sedang melakukan maintenance-nya. Mesin sporing itu kan juga perlu di maintenance Pak. Nah, mereka saat ini sedang maintenance. Nah ini saya mau mengandalkan kunci Inggris sama 17. Kadang ada yang 19. Biasanya kunci-kunci ganjil sih. Ganjil ya? Untuk murnya saja. Karena kalau murnya itu kan dia kan kuat Pak, kenceng. Kalau pakai kunci Inggris kadang-kadang dia nggak mampu mencengkeram dengan kuat. Betul. Nah, akhirnya kalau nggak mau mencengkeram dengan kuat, Murnya yang ini. velos murnya. Kecuali kalau yang kayak rack end itu karena memang dia kondisinya memang sering di setel dan kadang-kadang pakai kunci-kunci yang pas itu dia kadang nggak mau masuk satu di antara sudutnya. Kan ada 6 sisi ya. Nah, itu di antara sudutnya itu dia ada yang udah pelos misalnya. Itu dia kalau dipakaikan kunci kayak gini dia nggak mampu, akhirnya pakai kunci Inggris. Kayak gitu. Siap. Sobat APD sudah hijau. Kita kembali berjalan. Ini mungkin kita langsung balik ke bengkel aja, Oke, karena siap. ini sudah selesai ya. Saya pun juga test drive baru sekitar 500 meter saja kita sudah merasakan perbedaannya. Nanti kita tinggal kasih note saja ke pelanggan Untuk bahwasanya, sporing? Ya, ini Kalau harus mau dilakukan lebih sporing. sempurna ya? Betul. Oke, baik. Tapi sebuah layanan yang baik juga ya daripada kita menerima kendaraan tanpa disporing. Iya Pak. Iya kan? Karena kan kita kan kalau menyerahkan kendaraan, saya sendiri pakai mobil gini ya, setirnya miring,
nggak nyaman. Nah, itu Iya. kalau kita serahkan ke customer, loh Mas, misalnya saya habis dari bengkel kok jadi miring ya? Iya. Akhirnya kayak gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Iya, betul. Di area steering, cuman kan kalau kita sudah mengasih apa tuh namanya setelan yang terbaik menurut kita sambil tes jalan, Nah. kemudian kita juga sudah ngasih remark, itu paling nggak customer, oh iya memang sebelumnya ada miring Mas, kayak gitu. Jangan sampai ada kata sebelum masuk bengkel nggak gini Mas, padahal udah miring kita nggak ngapa-ngapain, kayak gitu Pak Taufik. Tapi kalau kita bongkar kaki-kaki, Ah. itu emang wajib masuk sporing ya Mas ya? Betul, kalau untuk kaki-kaki terlebih kita bongkar area steering rack. Steering rack, ya. Itu kita pasti akan melepas rack dari joint steernya Pak. Oh. Melepas rack dari joint steernya kalau dia tidak diberikan tanda, ataupun meskipun sudah diberikan tanda, sementara rack end-nya diganti, kemudian bushing Oh, rack-nya diganti, iya. itu akan mengubah gap yang ada di rack end dan juga bushing rack. Nah itu, dan juga antara pinion sama gearnya. Nah itu yang mengakibatkan dia mengalami perbedaan setelan. Oh, iya. Gitu, Pak Taufik. Sehingga kita harus melakukan finishing sporing. Baik, sobat Apedia, kita sudah Sampai di jalur sampai seperti jalur biasa. ini, jalur alternatif ya. Alternatif Pak. Karena kalau ke sana Bang Jo, Bang Jo, Bang Ijo itu maksudnya abang ijo. Abang Hijau. Oh, abang ijo itu bukan abang-abang warna hijau loh. Ya kan? Abang-abang Sumatera Utara kan abang-abang ya. Ah, iya. Sumatera kan ya. Nah, jadi abang ijo berarti abang warna hijau dong. Bukan. Ternyata Yang mau mudik teman-teman, Ah. udah ini aja, udah inget kampung halaman aja ya kan. Ya. Baik sobat Apedia, mungkin kita akan tutup video ini Ya, dan mungkin sedikit tips dari Mas Hardi buat kawan-kawan yang dalam perjalanan. ya untuk teman-teman yang sedang ingin menempuh perjalanan, sebaiknya ketika ingin perjalanan jarak jauh, kita pastikan dulu untuk kayak ban dan juga sporing itu kita lakukan pengecekan. Ban perlu dilakukan yang namanya ini rotasi. Rotasi. Jadi kita harus rotasi ban itu 10.000 km sekali Pak. Karena apa? Oh. Ban depan itu potensi makan sebelah luar, ban belakang potensi makan sebelah dalam. Karena depan itu chambernya positif, belakang itu chamber negatif. Kenapa chambernya positif? Karena kita main setir. Supaya setirnya itu jadi ringan, Lebih ringan, chambernya ya. harus positif. Ya. Belakang itu negatif kebanyakan karena apa? Untuk menjaga kestabilisan. Kestabilitasan. Nah, Ya, ya gitu Pak. ya, oke. Menjaga stabilizer, stabilizer, menjaga stabilitas ya, Iya. gitu makanya. Nah, kalau dia negatif, Makanya Pak, bengkel. bengkel. Makanya Pak, saya pernah dengar bahwasanya Formula One itu chambernya negatif Pak. Negatif. Karena kecepatan tinggi kalau dia chambernya positif pasti Iya. setir jadi ringan Iya. dan kurang stabil. Nah, jadi kalau kita lihat roda depannya F1, Ya. itu dalam semua tuh. Gini, Coba kalau kita buat dalam porsi kendaraan harian. harian, nah, dia ini gini, Berat. dia bisa ini Pak, ngaco Pak, Ngaco, itu ya. pas kecepatan tinggi Pak. Benar. Nah, kayak gitu teman-teman. Sehingga untuk ini ya membuat ban itu awet dalam artian makannya itu bisa, habisnya itu bisa rata empat-empatnya, maka dilakukan ya namanya rotasi. Keempat-empatnya itu kita rotasi, itu bisa dengan rotasi belakang ditaruh depan satu jajar atau mungkin dengan rotasi silang. Kayak gitu. Nah, dengan setelah dilakukan rotasi itu pasti setir akan mengalami masalah. Untuk itu dilakukan yang namanya sporing. Jadi jadi kalau kita ganti rotasi harus sporing ya? harus sporing. Wow. Sporing itu finishing, Pak. Kan Pak Kris, adrenalin itu kan sering memberikan ilmu ke kita ya. Bahwasanya sporing itu finishing. Jadi sebelum dilakukan sporing itu, maka diperhatikan ban-bannya ini. Ban kaki-kaki, rack end, tirot dan sebagainya itu udah dalam kondisi bagus, udah dirotasi, udah dibalancing kalau perlu. Karena efeknya apa Pak? Kalau misalnya dia nggak dibalancing, nanti kecepatan 100 km per jam ada getaran. Ya. Bodi itu terasa getar. Karena apa? Efek dari ban yang tidak balance. Nah, kalau sudah itu semua dilakukan, baru dilakukan sporing sebagai finishingnya. Itu teman-teman, supaya kita berkendara di jalan itu aman, setirnya juga lurus, nggak narik kanan kiri. Sehingga kalau kita di jalan mungkin kita ingin ngolet sedikit, nah ini setirnya nggak lari. Kayak gitu. Semoga video dari kami bermanfaat. Untuk yang melakukan perjalanan mudik, semoga selamat sampai tujuan dan bertemu dengan keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.